bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi ini di minggu keempat bulan Desember. Kita mau berucap syukur pada Tuhan. Kita sudah melewati tahun 2020 dengan banyak peristiwa ya Kak Fenty ya. Nggak terasa adik-adik ya, kita sudah di penghujung tahun di tahun 2020 ini. Nggak kerasa banyak suka, banyak duka yang kita lewati ya Kak Yun ya. Nah, bener banget nih Kak Fenty. Baiklah, kita ajak adik-adik di rumah nih Kak Fenty. Kita mau mulai kebaktian kita, kebaktian online kita hari ini dengan bernyanyi I will sing for Jesus. I will sing for Jesus, memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujiannya sungguh didengar dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Aku Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Adik-adik, Kak Yun akan memandu kita untuk doa pembuka. Mari adik-adik dengan sikap doa yang benar kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Silakan Kak Yun. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Puji dan syukur ya Tuhan kepadamu kami ucapkan. Tuhan, kami sudah melalui tahun 2020. Banyak suka dan duka yang kami rasakan. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang terjadi. Sebab kami tahu tangan Tuhan selalu menyertai dan memimpin langkah hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tetap memegang dan berserah kepada Tuhan, sehingga kami aman selalu. Tuhan Yesus, kami memulai kebaktian ini dengan penuh hikmat. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memberkati kami, sehingga kami bisa duduk diam dan kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Pimpinlah Kak Fenty dan Kak Liun yang akan memandu, dan juga berkati adik-adik yang ada di rumah, supaya sekiranya mereka juga bisa menikmati ibadah online pada hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kak Fenty, masih berasa suasana Natal nih. Iya kan, kopi Santa, baju merah. Baju merah, nih ada kita kayak mini. Wah, seru banget ya Kak Fenty. Pastinya Kak Yun. Nah, kemarin tuh performa anak-anak kelas 1 dari Batita sampai kelas 2 keren-keren banget ya Kak Fenty ya. Semua bertalenta ya Kak ya? Iya banget, semua menunjukkan talentanya dengan baik dan penuh dengan syukur. Nah, Kak Fenty, kita mau ajak lagi nih di rumah. Boleh nih kita nyanyi ya dengan lagu yang berjudul Dari Pulau dan Benua. Yuk adik-adik semua, kita berdiri ya. Lagu
Betul banget Kak Fenty. Kok Kak Fenty tahu? Wah, seru tuh. Siapa sih orang-orang maju itu kali? Kak Fenty penasaran ya? Kenapa sih harus bawa persembahan? Nah tuh, adik-adik di rumah mau tahu nggak? Nih nanti nih firman Tuhan hari ini Kak Fenty berkenaan dengan orang maju. Oh, sih. Iya, tadi Kak Fenty nanya kenapa harus ada orang majus di peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Terus kenapa juga mereka bawa persembahannya? Nah, adik-adik di rumah kayak penasaran ya? Kita tunggu ya. Konatan akan membawakan firman Tuhan hari ini. Pasti seru ya Oh, kalian ya. seru banget. Kita siap-siap adik-adik. Tapi sebelumnya nih, kita mau nyanyi dulu Kak Fenty. Lagunya Di Malam Sunyi Bergema. Yuk adik-adik, kita bernyanyi dengan duduk yang manis. Hai adik-adik, masih semangat? Masih dong ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan menyanyikan lagu tentang cinta. Oke? Tapi Kak Fenty nggak sendirian. Kita panggil Kaliun yuk. Kaliun.
kepada Tuhan. Yuk adik-adik semua, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah memberkati kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Konatan. Ya Tuhan Yesus, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya sekiranya kami dapat duduk diam dan penuh hikmat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati Konatan yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini berkenaan tentang orang-orang Majus dari timur. Kami ingin belajar banyak hal dari orang-orang Majus dari timur, supaya kami lebih dan lebih lagi menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat dan manis. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menghadap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Kita panggil Konatan ya. Konatan. Selamat pagi adik-adik. Kami adalah orang-orang Majus. Senang bertemu dengan adik-adik semuanya. Hari ini kami ingin bercerita tentang perjalanan kami ke Yerusalem, Bethlehem, sebelum kami kembali ke kota tempat tinggal kami. Wih, kami lumayan lelah sih. Perjalanannya jauh sekali. Sekitar 1.500 km. Itu jaraknya hampir seperti perjalanan dari Jakarta ke Medan. Tapi kita tidak naik pesawat. Kita naik, Kita naik unta. Ayo, siapa yang pernah naik unta? Capek kan? Meskipun kami merasa lelah, tapi kami senang sekali setelah kembali dari perjalanan kami. Mau tahu cerita perjalanan kami? Begini ceritanya. Di bagian timur Yudea, di daerah Persia Babilonia sekitar 1.500 km jauhnya dari kota Yerusalem, ada sebuah kerajaan. Halo, inilah foto kami yang sering dipanggil sebagai orang Majus, karena kami dianggap sebagai orang-orang pintar dan bijak. Kalian bisa lihat bagaimana kami sering berkumpul untuk belajar dan berdiskusi. Asik kan? Suatu hari, ketika kami sedang berkumpul dan membaca kitab Nabi Mika, kami merasa terkejut dan senang karena kami menemukan berita sukacita yang sangat penting. Beritanya seperti ini, terdapat dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi intinya adalah, sebentar lagi akan lahir seorang raja orang Yahudi di kota Bethlehem. Wah, ini berita besar. Kami kemudian menyelidiki nubuatan dan berita ini, dan kami menemukan bintangnya. Wah, kami senang sekali. Kami bisa melihat dan menemukan bintang yang mengarahkan kami kepada raja orang Yahudi yang akan lahir itu. Kami segera berunding. Apa yang harus kami lakukan ya? Berita ini sungguh amat penting. Dan lagi bintangnya sudah ada yang mengarahkan kami ke tempat raja orang Yahudi yang akan dilahirkan. Setelah kami berdiskusi, kami memutuskan untuk pergi ke kota Bethlehem dan mencari raja orang Yahudi yang akan dilahirkan itu. Hore! Wah, harus siap-siap nih. Menurut peta kami
kota Bethlehem itu sangat jauh loh, dan melalui padang gurun. Ih, itu kan banyak binatang yang mengerikan, seperti ular dan kalajengking. Habis itu udaranya sangat panas di waktu siang dan dingin di waktu malam. Kalau begitu kita perlu persiapan yang besar nih. Yuk kita siap-siap. Oh iya, kita juga jangan lupa membawa hadiah untuk raja yang akan hadir. Hadiah apa ya? Saya tahu, kita bawa emas, kemenyan, dan mur. Emas karena itu melambangkan raja yang agung. Kalau kemenyan itu bisa melambangkan imam yang agung, dan mur melambangkan pengorbanan. Let's go. Nah, ini foto perjalanan kami dari Persia atau Babilonia menuju kota Bethlehem. Banyak ya barang-barang yang kami bawa. Kami pergi menggunakan unta karena unta sangat kuat untuk berjalan di padang pasir yang panas udaranya dan dingin. Kami juga berjalan dalam kelompok supaya ada yang menjaga kami karena banyak perampok di padang pasir. Yuk foto dulu. Teman-teman foto dulu. Senyum semua dong. Say cheese. Cekrek. Inilah peta perjalanan kami. Naik unta ke Yerusalem 1.500 km. Wih, jauh. Tapi kami tetap merasa gembira karena kami akan bertemu dengan Tuhan Yesus, Raja yang akan lahir. Yerusalem, we are coming. Setelah perjalanan 1.500 km, kami sampai di kota Yerusalem. Kami bertemu dengan Raja Herodes untuk mencari tahu apakah dia tahu tempat Raja Yehuda yang baru lahir. Tapi ternyata dia tidak tahu. Ada sesuatu yang aneh nih. Kami jadi curiga dengan Raja Herodes. Kami diminta menunggu oleh Raja Herodes. Katanya, dia mau bertanya kepada imam, kepala, dan ahli Taurat dulu. Oke, kami tunggu dulu deh. Yang penting, kami bisa mendapat kabar tentang Tuhan Yesus, Raja yang baru lahir itu. Ini kami ambil foto diam-diam loh. Raja Herodes yang sedang memanggil imam kepala dan ahli Taurat. Raja Herodes bertanya, apakah mereka tahu kapan dan di mana lahirnya Raja Yehuda yang baru? Ternyata mereka tidak tahu kapan bayi itu lahir. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Wah, Raja Herodes sudah mau kembali untuk bertemu dengan kita. Ayo cepat balik, jangan sampai ketahuan. Raja Herodes kemudian bertemu dengan kami, dan dia berkata bahwa raja orang Yahudi yang baru lahir itu ada di kota Bethlehem. Raja Herodes meminta kami untuk kembali menemui dia setelah kami bertemu dengan Tuhan Yesus, Raja yang baru lahir itu. Tapi kok kami punya perasaan yang aneh ya? Kok Raja Herodes meminta kami untuk kembali dan memberitahu dia tentang tempat Tuhan Yesus? Kami kemudian meneruskan perjalanan kami dengan mengikuti bintang itu. Ayo semangat semua, kita akan bertemu Tuhan Yesus. Akhirnya bintang itu berhenti di atas sebuah rumah. Rumah siapa ya? Kami kemudian turun dari unta dan masuk ke dalam rumah itu. Ternyata itu adalah rumah dari Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan kami bertemu dengan Tuhan Yesus, Raja yang baru lahir itu. Wah, betapa kami sangat senang. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dan jauh, kami dapat bertemu dengan Tuhan Yesus.
Di sana kami memberikan hadiah yang telah kami persiapkan dari rumah kami untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Kami memberikan emas, kemenyan, dan mur. Setelah kami selesai bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan menyerahkan hadiah dari kami berencana kembali ke rumah kami. Wah, lewat mana ya sebaiknya? Dulu Raja Herodes meminta kami untuk bertemu dengan dia dan memberitahukan tempat dari Tuhan Yesus. Tapi kami diberitahu oleh malaikat Tuhan untuk tidak menemui Raja Herodes. Jadi kami melalui jalan yang lain supaya tidak bertemu dengan Raja Herodes. Akhirnya setelah melalui perjalanan panjang lagi, kami bisa kembali ke rumah kami masing-masing. Wah, perjalanan yang sangat menyenangkan. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebagai rangkuman, ini foto-foto sepanjang perjalanan kami. Padang gurun panas sekali ya. Tuh adik-adik, bisa lihat semuanya panas dan gersang. Susah sekali mencari air. Tanaman juga hampir tidak ada yang bisa tumbuh di padang pasir. Udaranya sangat panas ya, dan banyak sekali binatang yang mematikan sepanjang perjalanan. Ini foto kalajengking besar yang kami temukan dalam perjalanan. Ini juga foto unta kesayangan kami, namanya Dodo. Yuk Dodo, kita foto dulu. Cekrek. Nah, dari cerita kami hari ini, kami orang Majus ingin mengingatkan adik-adik untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik jika mau bertemu dengan Tuhan Yesus di gereja. Nih ada beberapa contoh yang buruk loh. Ada yang asik main game sampai lupa waktu untuk berdoa dan untuk ke sekolah minggu. Maunya main terus sampai lupa semuanya. Yang kedua, ada juga yang malas bangun pagi. Tuh, ada yang tidur terus. Zzz. Kalau dibangunin ke sekolah minggu, susah banget. Ada juga yang ke sekolah minggu lupa bawa Alkitab dan lupa bawa uang persembahan. Ada juga yang uang persembahannya dipakai jajan dulu. Wah, ini bukan cara yang baik ya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik harus ikut contoh kami ya. Kami mau untuk berjalan jauh dan tetap semangat meskipun panas, dingin, karena kami tahu akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami juga mempersiapkan hadiah yang terbaik dari kami untuk Tuhan. Jadi adik-adik kalau mau ke sekolah minggu juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Pertama, jangan tidur kemalaman pada hari Sabtu malam supaya hari Minggu bisa bangun pagi. 2, jangan terlambat ke sekolah minggu supaya bisa mengikuti keseluruhan ibadah sekolah minggu. 3, bawa Alkitab dan persembahan ya. Dan persembahannya jangan dipakai untuk jajan, karena itu adalah persembahan dari kita untuk Tuhan. Dan uangnya jangan dikresek-kresek ya. Uangnya yang rapi dimasukkan ke amplop. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu lagi ya. Ya, hai Kak Liun, Kak Fenti, dan Kak Nathan. Ya, dan adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Ya, kita tahu ya, baru 2 hari yang lalu kita merayakan hari Natal bersama secara online, tidak di sekolah minggu di gereja ya, tapi kita di rumah bersama-sama keluarga, dan kita cukup sangat senang dan cukup meriah. Oke adik-adik, Bu Vera mau tanya nih, kita sudah 3 minggu kita mengerjakan aktivitas yaitu yang Bu Vera ajarkan, yaitu hiasan Natal. Karena kita untuk hias di rumah supaya kita merasakan suasana Natal ya, yang seperti adik-adik rasakan kemarin ya.
Oke, Bu Vera mau tanya, siapa yang sudah mengerjakannya? Oh, semuanya sudah ya. Oke, minggu pertama kita mengerjakan aktivitas apa? Ya, kaos kaki Santa. Kaos kaki Santa yang sudah kita kerjakan, kita sebagai untuk menabung, untuk menyimpan uang persembahan palungan yang sudah kita berikan kemarin hari Natal ya. Yang minggu kedua, minggu kedua mengerjakan hiasan pohon Natal. Dan yang minggu ketiga adalah kepala Santa. Iya, betul? Ya, oke. Semuanya sudah lakukan, Vera tahu ya. Nah, pada minggu keempat ini kita mau coba lihat hasil dari kerjaan adik-adik semua yang luar biasa, yang bagus-bagus. Bu Vera tahu yang udah dihias. Kita mau lihat ya, ada yang di foto, ada yang di video. Kita nanti akan lihat bersama-sama supaya teman-temannya juga melihat hasil dari temannya yang sudah dikerjakan ya. Kita akan lihat tayangan yang di sebelah kanan, hasil dari adik-adik semua. Yuk, mari kita lihat bersama-sama. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail babe, 240 for a speed, and hitch 'em to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go. Ya, adik-adik gimana? Sudah lihat semuanya hasil-hasil adik-adik semua? Wih, luar biasa, 2 jempol ya. Semuanya sudah kerjakan dengan baik dan adik-adik bisa menikmati suasana hari Natal yang meriah juga di rumah bersama keluarga. Oke. Nah, sekarang kita sudah mau mengakhiri ibadah kita. Nanti kita panggil Kaliun dan Kak Fenty untuk kita doa penutup ya. Sampai ketemu lagi. Semuanya selamat hari Natal dan menikmati liburan adik-adik bersama keluarga di rumah. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati semuanya. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Ibu Cek. Ibu cari dan telunjuk, cari telur yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Beriku 1, 2, 3, 4, dan 5. Ikat tangan untuk mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami, menyertai kami sepanjang tahun 2020.
Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Inilah ibadah kami yang penuh dengan sukacita. Kami naikkan semuanya untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan senantiasa. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik atas kehidupan kami. Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang senantiasa mengucap syukur dan taat kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus di tahun yang akan datang. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Amin.